Oke, di sini akan saya coba share terlebih dahulu cara menggunakan add-ins yang ada di Excel. Jadi kalau persamaan yang kita bisa bentuk kan Y sama dengan A plus BX gitu ya. Nah, kalau regresi linear sederhana, ini prediktornya atau X-nya ini hanya satu. Ya, kalau regresi berganda, ya sorry saya kalau salah-salah kepleset ngomong ya, karena ini live nih. Kalau regresi berganda, prediktornya itu paling sedikit dua. Ya, paling sedikit dua. Jadi kalau tadi regresi linear sederhana, ini ya, prediktor itu X-nya ya, yang memprediksi terjadinya Y gitu. Ya, jadi ada juga istilah, saya tuliskan dulu istilah di sini ya. Ada disebutnya variabel, misalnya bebas gitu ya, atau dia disebut juga variabel yang mempengaruhi, misalnya ya. Ya, ini istilah lainnya adalah selain variabel bebas, dia adalah prediktor yang memprediksi gitu ya, prediktor gitu. Nah, jadi variabel yang mempengaruhi, variabel yang memprediksi variabel penyebab gitu. Disebabkan ada api, maka ada asap gitu lah ya. Nah, ada juga di sini dikenal juga dalam persamaan ini ya. Nanti kan bentuknya persamaan, ada variabel terikat ya. Atau disebut juga variabel respons. Ya, ini adalah variabel yang dipengaruhi gitu ya. Nah, variabel bebas atau prediktor ini disimbolkan ya, simbolnya X. Ya, ini simbolnya biasanya X gitu. Nah, kalau variabel terikat ini disimbolkannya itu Y. Oke. Nah, kalau regresi linear sederhana ya, prediktornya hanya satu. Ya, hanya satu prediktor atau hanya satu faktor yang kita jadikan sebagai prediksi bahwa Y akan terjadi. Misalnya gini, eh, kita memprediksi misalnya apa ya, dividen ya. Kita memprediksi dividen itu kan bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi dividen. Nah, kita ambil satu misalnya yang menurut kita yang kayaknya ini nih yang paling utama nih gitu ya. Misalnya apa? Laba gitu ya. Ya, jadi kita memasukkan variabel laba sebagai prediktor terjadinya ya atau yang mengakibatkan terjadinya variabilitas dari return apa tadi ya kan laba terus return misalnya gitu ya, atau tadi saya ngomong apa sih, dividen ya, laba kita gunakan sebagai prediktor dari dividen. Jadi besar dividen yang dibagikan tergantung dari berapa besar capaian laba si perusahaan gitu ya. Dan ini kan seperti kita tuliskan dalam persamaan misalnya ya, ini misalkan ya, misalnya kita fokus mau memprediksi, misalnya ingin memprediksi dari tadi apa, dividen ya, dividen gitu kan. Nah, kita ingin prediksi dividen. Faktor apa yang akan kita gunakan? Kan banyak faktornya tuh ya. Hal apa sih yang menyebabkan dividen itu naik, dividen itu turun, misalnya gitu ya. Hal apa saja misalnya. Kemudian setelah kita analisis, setelah kita amati, wah ternyata laba ya, misalnya laba. Akhirnya kita ambil laba sebagai prediktor atau penyebab terjadinya atau penyebab dividen gitu lah ya. Penyebab dividen. Dividen apa dividen gitu lah ya. Nah, misalnya begitu. Jadi di sini kita masukkan, nanti kita harus cari nilai-nilai dari laba, terus nilai-nilai dari dividennya berapa. Jadi ketika laba misalnya 1 juta, dividennya berapa. Laba 10 juta, dividennya berapa gitu. Nah, ini kita bisa masukkan dalam persamaan nanti di sini. Ya, tadi ingat kalau variabel bebas disimbolkan itu X ya. Variabel terikat disimbolkannya Y. Jadi apa namanya? Laba lah yang mempengaruhi terjadinya dividen. Bukan dividen yang menyebabkan terjadinya laba, kan nggak logis ya, kan labanya tinggi berarti dividennya lebih tinggi kan gitu, naik gitu ya, kan nggak logis. Masa dividennya naik maka labanya naik, kan nggak gitu cara berpikirnya. Tapi laba perusahaannya itu naik bertambah sehingga dia punya uang lebih banyak untuk bisa dibagikan kan gitu ya, sehingga dividennya
apa namanya lebih besar misalnya begitu. Jadi ini kalau kita masukkan ke dalam sini kan Y itu adalah tadi apa namanya dividen kan? Ya, dividen sama dengan A ya plus ini beta dari laba gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah. Ya, jadi di sini kita simbolkan Y sama dengan A plus BX. A itu adalah konstantanya atau interceptnya, B adalah koefisien penduganya ya atau slope-nya gitu ya, slope-nya. Nah, kalau regresi berganda, penduganya lebih dari satu ya. Misalnya faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadi dividen ya selain laba ya, misalnya tadi faktor prediktornya yang pertama tadi kan laba gitu ya. Terus apalagi misalnya selain laba, ukuran perusahaan misalnya ya, ukuran perusahaan size-nya gitu ya. Setelah itu, oh oke, saya akan menduga nih, kira-kira dividen itu tidak hanya disebabkan oleh laba, tapi juga oleh ukuran perusahaan misalnya. Jadi di sini persamaannya menjadi Y sama dengan, ini kan X-nya ada dua sekarang kan, X-nya ada dua, jadi A plus B1 X1. Kenapa B1? Karena koefisien beta prediktor untuk prediktor pertama dari variabel X1, yaitu laba. Ya, nanti ada lagi, ini bisa plus bisa minus ya, tergantung. Kalau kita laba perusahaannya bertambah, dividen bertambah, berarti kan itu kan searah tuh ya. Kalau satu naik, berarti kan plus. Tapi kalau misalnya negatif gimana? Misalnya pajak ya. Kalau pajak tarif pajak naik, dividennya turun misalnya gitu. Berarti bisa saja koefisien negatif ya. Jadi tergantung koefisien ini nih, koefisien ini ya atau koefisien ini itu tergantung kita variabelnya apa yang kita gunakan gitu ya. Ini karena kita variabel prediktornya ada dua, menjadi B2 X2 gitu ya. Ini bisa juga dituliskan seperti ini. Kalau di modul kan dia pakai B0 ya. Ini juga boleh ditulis begini. Nah, ya. Ini saya penjelasan tambahan, penjelasan tambahan yang tidak ada di modul ya. Ini kan bisa ditulis yang ini atas nih. Ini bisa juga ditulis Y sama dengan B0 plus B1 X misalnya gitu ya. Ini juga boleh begini. Ya, tapi biasanya sih gini aja Y sama dengan A plus BX karena X-nya cuma satu. Kecuali kalau X-nya 2, dia bisa Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 atau ditulis Y. Bentar. Bisa juga ditulis Y sama dengan B0 ya kan, B0 itu konstanta plus B1 X1 plus B2 X2. Ya, ini kalau regresi berganda ada dua variabel bebas ya atau prediktornya ada dua. Oke ya, itu penjelasan sederhana. Ini kita simbolkan dengan X untuk variabel bebasnya atau variabel prediktornya atau variabel atau faktor yang kita gunakan yang kita tetapkan sebagai prediktor atau yang memprediksi penyebab ya atau yang menjadi penyebab terjadinya variabel Y gitu. Maka Y itu respon, dia merespon. Kayak kita api ya, kita bakarkan ke kertas. Nah, kertas itu kan merespon dengan terjadinya adanya asap gitu. Ya, jadi sebagai respon dari akibat api, maka responnya asap gitu lah ya. Kayak gitu. Nah, di Excel kita bisa hitung koefisien-koefisien yang dibutuhkan untuk melakukan analisis regresi linier ya yang sederhana maupun yang berganda, itu ada cara cepatnya gitu ya. Ini saya coba taruh di sheet 2. Tampilannya sheet 2 ya sekarang ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, nah ini saya gedein ya. Contoh ini, tadi kan misalkan satu prediktor saja ya, satu prediktor saja. Ada X, ada Y. X-nya tadi adalah laba misalnya ya, Y-nya dividen gitu ya. Ini hanya misalkan saja lah, ini data fiktif gitu ya. Ini 10, misalnya 12, 14, 16 misalnya ya, 20 misalnya ya. 18 misalnya 17, 22, 23, 25 lah, 10 aja lah sampai banyak. Nah, di sini misalnya 2, 4, 4 ya, 3, 6, 5, 5 misalnya ya, apa namanya di sini 9,
10 misalnya ya. 12 misalnya gitu ya. Ini bisa kita langsung lakukan secara otomatis ya. Kalau saya ini kan pakai Excel berapa nih? 2010 kalau nggak salah ya. Nah, adanya di data di sini. Ini ya, di data. Di data ada tools di sini namanya data analysis ya. Nih, data analysis. Ini sudah harus aktif ya. Ini sudah aktif gitu. Jadi kalau ini diklik, ini nanti akan muncul seperti ini ya. Muncul semua tuh korelasi semua ada di sini semua. Tapi kalau ini menu ini belum muncul, teman-teman harus aktifin dulu ini menu ini ya di Excel masing-masing ya. Taruh di sini. Ada kalau saya di sini ya di file ada Excel option di sini. Cuma teman-teman cari di versi Office masing-masing menu Excel option. Ya, ini option ada di sini. Kemudian cari di sini add-ins ya. Ini kan ada Excel option ya. Jadi silakan di versi Office-nya masing-masing dicek di sini. Kalau yang menu data analisisnya belum 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 aktif ya, klik di sini add-ins ya. Klik ini agak agak oke. Aduh, restart the program deh. Ulangin lagi deh, sorry ya. Ya, intinya di situ di apa namanya di add-ins nanti ada pilihan data analysis ya. Screen sharing stop share. Ya oke, mulai lagi nih. Ini muncul lagi kan ya? Ada ya Excelnya ya? Tadi kan sempat stop dia. Tidak Pak, ada, maaf, Pak. belum ada, Pak. Oh, balik lagi ya. Tadi dia berhenti dia. Oke, bentar. Screen sharing. Oh iya. Bentar. Oke, saya screen sharing lagi. Ya, tadi dia karena not responding, jadi dia apa namanya mati. Udah muncul ya sekarang ya? Gimana? Sekarang udah ada ininya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Maaf ya, ada gangguan. Oke, ini kita ulang lagi. Misalnya gitu. Oke, ini misalkan seperti itu. Tadi ya, dicek dulu di sini di Excel option, ya di Excel option. Nah, di sini di add-ins ya, di add-ins nanti ada pilihan Excel add-ins ya, yang ini saya klik dia jadi ini dia. Nah, ini ada ya. Nih. Ya, di sini pilihnya yang nanti analisis toolpack ya, yang ini nih, analisis toolpack ya. Pilihnya ini analisis toolpack. Nah, ini pastikan di sininya ada Excel add-ins ya. Excel add-ins. Nah, Excel add-ins ini nanti di go ya, di go nanti harus di checklist, di go. Nah ini checklist yang ini. Tool pakai di checklist sama ini sebetulnya ya, sama solver add ini di checklist nih. Dua ini. Toolpack sama solver add-ins. Tapi sebetulnya toolpack aja udah cukup ini kalau untuk yang lain ya. Oke, ini di checklist terus di oke. Di oke nanti dia akan apa aktif gitu ya. Akan aktif. Nah, kalau yang ketika nginstal Office-nya misalnya nggak lengkap, kemungkinan dia akan minta nginstal ulang gitu ya kemungkinan. Tapi kalau yang installnya lengkap itu udah langsung muncul. Jadi di sini di data sekarang sudah akan muncul ini ya data analisis sama solver kan. Karena tadi apa namanya data analisisnya saya checklist barusan kan ya. Nah, kita mau menggunakan apa mau melakukan analisis regresi gimana caranya? Ini di sini data analisis ya data analysis gitu. Kita pilih regression ini ya ada pilihannya regression ya, ada regression. Kita pilih oke. Nah, ini nggak boleh ketuker nih. Dia udah mensimbolkan input Y range sama input X range. Jadi nggak boleh ketuker mana variabel bebas, mana variabel terikatnya nggak boleh ketuker. Kalau korelasi ketuker nggak apa-apa, karena korelasi sifat hubungannya resiprokal, saling 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 mempengaruhi gitu. X bisa ke Y, Y bisa ke X. Tapi kalau regresi, namanya juga regresi linier, dia linier prediktif searah. Jadi X mempengaruhi Y, nggak bisa dibalik, Y mempengaruhi X nggak bisa. Jadi harus jelas mana yang mempengaruhi apakah laba mempengaruhi dividen apa dividen mempengaruhi laba gitu ya. Berarti kan landasan teorinya harus kuat gitu ya. Nah, ini nggak boleh ketukar ya. Ini input Y range, ini tinggal diklik saja, ada jendelanya di sini.
Kita klik ya, ini kita masukin ke sini. Ya, terus kemudian balik lagi ya, kembali lagi ini jendelanya ini. Masukin sekarang X-nya. Oke. Nah, ini. Sekarang X-nya kita blok ya. Terus kita langsung klik OK aja lah. Ini dia udah default di confidence levelnya 95%. Jadi alfanya 5% ya. Nanti kita uji hipotesisnya di alfa 5%. Berarti nilai T hitung kita harus lebih besar dari 1,96 gitu ya. Ini kalau kita mau cek residualnya boleh juga sih residualnya. Ini kalau mau ngecek nanti normal probability plot ya, karena salah satu syarat regresi linear itu kan distribusinya harus normal ya. Yang kemarin tuh distribusi probabilitas normal. Sementara ini dulu deh ya. Ini kita klik OK. Nah, ini hasilnya nih yang ada di modul nih. Kalau teman-teman lihat di modul, dari mana ini output ini tiba-tiba gitu ya. Nah, ini dari sini. Ya, ini ya. Jadi ini summary outputnya. Multiple R itu artinya korelasinya, korelasi bergandanya kalau X-nya lebih dari 1. Ya, kan ini X cuma 1 ya udah nilai koefisien korelasinya. Jadi kemarin kita udah belajar kan ngitung manual koefisien korelasi. Nah, pakai ini juga bisa. Nanti kan muncul nih koefisien korelasinya. Ini R square adalah koefisien determinasi. Ya, dari mana? Nilai R dikuadratin kan square, kuadrat. Jadi 0,787 dikuadratin nilainya ini. Ini penjelasannya nanti yang ada di modul ya. Saya akan jelaskan yang ada di modul. Sekarang ini cara mendapatkan ininya aja, output ini dari mana kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adjusted R square itu kalau X-nya lebih dari 1 sebaiknya pakai yang adjusted karena di adjust dia ya. Ini standar errornya, ini terkait nanti untuk pengujian hipotesis lebih lanjut. Observation berarti data kita ada 10 ya. Ini ANOVA. ANOVA itu kalau di regresi linear sederhana, dia untuk uji linearitas. Ya, uji linearitas. Nanti saya jelasin. Nah, untuk yang ini adalah koefisien betanya. Ini koefisien betanya. Ini adalah koefisien konstantanya atau tadi A ya. Kan Y sama dengan A plus BX. Ini adalah A-nya. Ini adalah nilai B-nya atau nilai beta satunya. Ini nilai beta 0, ini nilai beta 1. Ini nilai koefisiennya. Ya, ini nilai koefisiennya dari sini. Standar error ini digunakan untuk menghitung untuk pengujian hipotesis. Tes statistik ini adalah tes hitung. Kalau kita hitung-hitung manual ya harus mengacu standar error dulu segala macam dulu ya. Nah, ini diasumsikan untuk di modul. Untuk lebih praktis kita bisa menggunakan software ya atau Excel karena perhitungannya cukup rumit. Ini digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengeneralisir dari sampel ke dalam populasi. Jadi sampel yang kita tarik itu bisa nggak mewakili populasi. Ini nilai probability-nya yang kemarin kita belajar, distribusi probabilitas normal. Ya, ini nilai probability-nya harus kalau pengen hipotesis alternatif kita diterima ya harus berada nilainya di bawah 0,05 ya, harus di bawah situ. Ini adalah confidence intervalnya ya. Oke, ini saya akan menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan yang ada di modul. Saya hanya ingin tampilkan di Excel ini adalah gimana sih menghasilkan ininya, luaran yang ada di modul ini dari mana? Ternyata dari Excel ya, sangat mudah, nggak susah. Sebelum masuk ke modul, ada yang mau tanyain nggak cara mengolahnya dengan menggunakan Excel? Ada yang masih bingung nggak? Atau perlu diulang? Nanti ada rekamannya kan ya. Jadi bagi yang bingung, lihat step by step di rekamannya. Jadi kalau saya ulang, tadi dari sini kan ada data nih, datanya fiktif aja ya. Nanti teman-teman kalau misalnya skripsi gitu ya, harus ada datanya dulu. Variabelnya apa dulu, terus ada data gitu ya. Dari situ kita pilih data analisis. Kalau data analisisnya belum aktif, harus diaktifkan terlebih dahulu. Adanya di Excel option ya. Silakan cari di versi Office-nya masing-masing gitu ya. Saya pakai Office 2010 ini kalau nggak salah. Nah, kalau sudah aktif ada di sini ya di data, terus nanti ada data analysis. Nanti di data analysis kita pilih regression ya, regression, kita pilih OK. Nanti jangan terbalik mana Y-nya, mana X-nya. Y-nya jangan diarsir ya, diarsir dari datanya aja. Terus X-nya juga diarsir, di blok gitu ya. Ini confidence levelnya udah defaultnya 95%. Mau diganti bisa nggak Pak? Bisa aja, misalkan 99% gitu ya. Wah, makin ketat berarti kan ya, seperti itu. Ini residual itu untuk memunculkan nilai residual dari regresi. Nanti ada hasilnya sebetulnya ya di tabelnya. Kemudian ini normal probability plots itu berupa gambar untuk menjelaskan nanti asumsi normalitas data terpenuhi atau enggak. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu adalah caranya. Oke.
Mudah-mudahan sih cukup jelas. Sekarang saya stop share yang Excel. Saya akan balik ke modul ya. Saya akan balik ke modul. Sekarang kita akan pelajari yang ada di modul supaya lebih jelas. Karena ini kan mix antara kelas dan lab ya. Oke, ini regresi linear sederhana. Sebelumnya ketika pembahasan korelasi, kita kan menganalisis hubungan ya, tingkat keeratan hubungan antar dua variabel nih ya. Saya lagi menjelaskan poin ini. Ya, sebelumnya kita belajar koefisien korelasi. Ya, sebuah koefisien yang menjelaskan tingkat keeratan hubungan antar dua variabel. Ya, hubungan antara dividen sama laba gimana? Tapi sifatnya tingkat keeratan hubungan. Jadi bukan pengaruh gitu ya. Sifatnya menjelaskan tingkat keeratan hubungan, apakah sangat kuat, apa sedang, ataukah lemah misalnya gitu ya. Nah, regresi itu kita melakukan estimasi. Kita mengestimasi nilai suatu variabel. Tadi variabel dependen atau variabel terikatnya kita estimasi atau kita prediksi gitu ya. Berdasarkan nilai dari variabel lainnya. Ya, ini disebut tadi prediktor. Ya, yang memprediksi variabel yang kita gunakan atau faktor yang kita gunakan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai dari variabel responsnya. Ya, variabel terikatnya gitu kan. Nah, ini diistilahkan variabel prediktor itu adalah sebagai variabel independen atau variabel bebas. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk suatu persamaan. Nah, kita kan bikin persamaan tadi kan, persamaan Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan B0 plus B1X. Oke, ini 10 menit lagi ya. Nanti kalau kurang kita lanjutin sedikit lagi. Secara umum terdapat dua jenis regresi linear katanya ya, regresi linear sederhana dan regresi berganda ya, multiple regression. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau regresi linear sederhana, prediktornya hanya satu ya. Kalau regresi berganda, prediktornya paling sedikit dua, paling sedikit dua. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya variabel independen yang digunakan ya, satu atau lebih dari satu variabel independen. Bentuk umum persamaan regresi linear sederhana ada sebagai berikut ya. Ini ya, ini y hat ya, ini estimasinya. Kalau di modul dituliskannya beta 0 ya, beta 0. Ini karena dia di populasi simbol yang seperti ini. Kalau di sampel dia pakai B ya, B kecil. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X gitu ya. Itu apa namanya? Persamaannya. Tadi sudah dijelaskan ini persamaannya. Ya, Y hat tuh Y pakai topi adalah nilai estimasinya ya, nilai estimasi. Sedangkan beta 0 adalah interceptnya atau konstantanya, ya ini konstanta. Ya, beta 1 adalah koefisien betanya. Jadi kalau ini berubah, nilai beta 1 ini berubah, bagaimana dampaknya ke dalam Y gitu ya. X adalah tentu adalah variabel, nilai variabel dari variabel independennya gitu ya. Katanya gini lagi di sini, jika prediksi tersebut ingin digeneralisir untuk memprediksi populasi, jadi kan kita narik sampel nih, kita narik sampel. Nah, kalau kita ingin mengeneralisir bahwa dari sampel tersebut, apa namanya, di populasi gimana nih, signifikan nggak atau representatif nggak, maka kita harus lakukan pengujian hipotesis. Ya, lakukan pengujian hipotesis. Asumsi-asumsinya ada ya, asumsi-asumsi mungkin teman-teman kita lewat aja. Asumsinya banyak ya. Ada tadi hubungannya linear apa enggak. Ya, maka kita cek kalau regresi linear sederhana, cek di ANOVA tadi. Ya, cek di ANOVA tadi. Kemudian apa namanya? Memenuhi sebaran normal atau enggak gitu ya. Nah, harus berdistribusi normal. Si errornya ya, error dari model. Ya, nanti kita cek lagi. Kemudian jika regresi berganda ditambahkan asumsi non multikolinearitas, artinya misalnya Y sama dengan tadi kan B0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2, maka X1 sama X2 tidak boleh ada korelasi yang tinggi, nggak boleh. Ya, itu namanya kalau terjadi itu berarti terjadi multikolinearitas, maka ada asumsi multikolinearitas gitu ya. Ini kalau mau dihitung secara manual ya, kita bisa berangkat dari rumus yang kemarin dari korelasi. Jadi nilai korelasi bisa kita langsung gunakan koefisiennya untuk mendapatkan nilai beta satunya ya, nilai koefisien beta regresinya. Ya, nanti kan kita kemarin udah belajar tuh ngitung koefisien korelasi manualnya. Terus kemudian ini adalah standar deviasi dari Y, ini standar deviasi dari X. Ya, jadi ini dianggap teman-teman udah bisa yang koefisien korelasi karena nanti nilai korelasi tinggal masukin ke sini. Kan kemarin juga ketika ngitung koefisien korelasi juga kan ngitung standar deviasi juga kan. Nah, standar deviasi dari X, standar deviasi dari Y. Ingat kalau pakai Excel kita bisa pakai function sama dengan stdf titik S ya. Sangat mudah ya kalau pakai Excel.
Kalau korelasi, kalau kita pengen secara cepat bisa menggunakan fungsinya sama dengan Corel atau sama dengan Pearson juga bisa. Karena penemu korelasi adalah Carl Pearson. Gitu ya. Nah, ini intercept, jadi digunakan kita cari nilai rata-rata Y dulu, nanti baru dikurangi nilai beta 1 yang nilai di atas ini ya. Ini dikalikan X rata-ratanya, nilai rata-rata dari X. Jadi harus hitung ini dulu, harus hitung beta 1 dulu, harus menghitung nilai koefisien beta, baru nanti bisa masukkan ke rumus menghitung konstantanya atau interceptnya. Ini kalau mau dihitung secara manual ya, jadi ini harus dilakukan atau bisa dilakukan beriringan dengan koefisien korelasi. Karena koefisien korelasi masuk ke sini koefisiennya kan. Kemarin udah ngitung manualnya. Standar deviasi juga kita udah sering bahas cara ngitungnya ya. Jadi koefisien korelasi masuk, standar deviasi masuk, baru bisa kita dapatkan nilai beta 1. Nilai beta 1 bisa diperoleh, baru kita bisa masuk menghitung nilai beta 0 atau interceptnya. Gitu ya. Itu kalau menghitung secara manual. Tapi di modul tidak lagi dibahas ya. Saya nggak tahu pertimbangannya apa. Nah, kemudian tadi kalau mau digeneralisir di populasi, kita harus lakukan pengujian hipotesis gitu ya. Hipotesis kita ini H0 itu beta 1 sama dengan 0. Ini bisa H1 bisa HA sebetulnya. Kalau cuma satu kita bisa nulis HA atau hipotesis alternatif karena null hipotesis itu versusnya dengan alternatif hipotesis. Ya. Nah, ini kalau menghitung secara manual memang seperti ini ya, cara hitung secara manualnya cukup melelahkan sih memang ya kalau hitung secara manual. Jadi saya sih menilai di mata kuliah ini diasumsikan di statistikanya sudah dapat lah gitu ya, atau kita bisa banyak menggunakan bantuan softwarenya. Pun kalau saya untuk kelas nampaknya nggak perlu apa ya, bukan nggak perlu, saya tidak akan ujikan mungkin nanti hitung secara manual, tapi dari output software misalnya ya, nah itu kemudian teman-teman harus lakukan telah di situ analisisnya gitu ya. Jadi kita harus uji ini. Jadi kalau pengujian hipotesis tergantung dari perolehan T hitung. Ini T hitungnya. T hitung harus kita bandingkan dengan T tabel ya. Gitu. T tabelnya tadi kita menggunakan alfa berapa persen? Ya, alfa 5%, berarti nanti 0,05 yang ini ya. 0,05 dibagi 2, ini N-2 sebagai degree of freedom-nya. N kita 10, 10 min 2, 8. Cari di tabel yang kemarin tuh. Ya, seperti itu. Ya, ini penjelasan apa namanya rincinya lah ya, penjelasannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada contoh katanya ya. Diketahui tingkat suku bunga X mempengaruhi besarnya investasi, katanya gitu. Jadi menduga lah si seorang peneliti ingin menduga betul nggak sih bahwa investasi itu dipengaruhi oleh suku bunga, katanya gitu ya, katanya gitu. Nah, sampel diambil selama 10 tahun katanya. Ya, besar investasi dicatat dalam jutaan dolar, tingkat suku bunga adalah persen. Jadi ini satuannya berbeda ya. Yang satu adalah dalam bentuk juta dolar, yang satu dalam bentuk persen. Nah, di modul ini data langsung diolah nih. Ya, tapi kalau saran saya sebaiknya karena ini satuannya berbeda, yang 1 juta dolar, yang 1% gitu ya. Saya menyarankan ini nilainya dibakukan terlebih dahulu, ya di standardize dulu sih. Saran saya seperti itu ya. Tapi di modul ini nampaknya langsung diolah gitu ya. Karena ini satuannya berbeda kan, yang 1 juta, yang satunya persen gitu ya. Nah, ini hasilnya katanya ya, ini hasilnya. Ini outputnya tadi ya, outputnya kan sama persis kan, regression statistik. Ya, ini bisa dilihat multiple R-nya. Multiple R adalah keratan hubungan, ingat ya, keratan hubungan. Ya, di sini 0,7, 0,7 sih kalau menurut saya sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Karena di semakin mendekati 1 semakin kuat. Ini kan 0,7 berarti kan dekat ke 1 ya. Ya cukup kuat lah, cukup kuat. Antara suku bunga dengan apa tadi di modul tuh, suku bunga dengan investasi ya. Ada hubungan yang cukup kuat. Di sini ada R square. R square adalah koefisien determinasi. Ya, ini dalam bentuk persen sebetulnya 0,49 dipersenkan menjadi 49%. Jadi sebesar 49% dari investasi itu bisa dijelaskan oleh suku bunga gitu. Kemampuan suku bunga menjelaskan variabilitas dari investasi itu 49%. Wah, udah cukup baik ya, bagus itu. Jadi bayangin aja bahwa investasi hampir separohnya disebabkan oleh itu suku bunga gitu ya.
seperti itu. Oke, 1 minute left. Mungkin saya stop share dulu. Kita join ulang ya. Ini karena 1 menit agak terbatas. Kita join ulang. Oke, oke.